Selamat siang, inilah Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Hasibuan. Pemirsa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara di SD Negeri Kalibaru 01 pagi pasca insiden mobil operasional Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi yang menabrak para siswa. Polisi masih mendalami penyebab pasti insiden tersebut. Selengkapnya kita bergabung dengan Anwar Fuadi dari SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara. Adi, selamat siang. Apakah sudah ada informasi jelas berkenaan dengan bagaimana kronologi sebenarnya? Dan apakah sudah ada keterangan dari polisi pasca olah TKP? Ya, Anggi, saat ini polisi masih mendalami penyebab pasti insiden yang terjadi tadi pagi di SD Negeri Kalibaru 01 pagi, tempat saya melaporkan saat ini. Tadi memang sejak pagi hari ketika mendapatkan informasi, pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Tadi siang juga kembali dilakukan olah TKP lanjutan yang dipimpin langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, dan tadi sudah selesai. Tetapi saat ini masih ada sejumlah petugas kepolisian, khususnya dari Ditlantas Polda Metro Jaya, yang masih mengcapture secara keseluruhan tempat kejadian perkara ini dengan menggunakan drone. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya bahwa pihaknya masih terus mendalami, termasuk dengan melibatkan dari Ditlantas Polda Metro Jaya Traffic Incident Analysis untuk mengetahui secara pasti apa kemudian penyebab dari insiden yang terjadi. Karena kita lihat tadi ya sekitar pukul 6.39 waktu Indonesia Barat, mobil operasional MBG atau mobil SPPG ini tiba-tiba masuk dan menabrak pagar SD Negeri 01 pagi Kalibaru ini, dan mobil tersebut tiba-tiba menabrak pagar, dan para siswa memang kebetulan pada saat itu berada di lapangan seperti yang gambar yang Anda saksikan ini. Mereka berada di lapangan untuk mengikuti kegiatan literasi membaca. Kegiatan literasi membaca ini merupakan salah satu kegiatan yang memang rutin begitu ya dilakukan di sekolah. Mereka pada saat itu berbaris di sini, tiba-tiba mobil masuk dan menabrak mereka, sehingga kemudian jatuhlah korban seperti yang tadi kita lihat, ada 21 orang yang kemudian dirawat di dua rumah sakit yang ada di Jakarta. Nah, ini yang sedang didalami oleh polisi. Kenapa mobil ini tiba-tiba masuk padahal kemudian ini gerbangnya dalam keadaan yang tertutup. Nah, di gerbang ini memang kondisinya berupa tanjakan tetapi tidak curam begitu ya sebelum kemudian masuk ke lapangan. Jadi artinya lapangan ini lebih tinggi dari jalanan. Nah, ini kemudian yang didalami. Apakah kemudian driver atau sopir mobil SPPG ini tidak cakap menggunakan mobil dengan jenis tersebut atau minibus jenis van yang kemudian membawa makanan ini kan mobil kopling ya. Ini ditelusuri juga apakah ia cukup cakap menggunakan mobil kopling ini atau tidak. Karena seperti yang disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya tadi, driver yang bertugas pada hari ini adalah driver pengganti. Karena driver tetap yang direkrut oleh mitra SPPG, SPPG-nya sebagai informasi ini kurang lebih hanya berjarak 500 meter dari tempat saya melaporkan saat ini. Nah, driver itu ternyata adalah driver cadangan, karena driver asli atau driver yang memang bertugas biasanya ini sedang dalam keadaan sakit. Nah, ini yang juga didalami oleh Badan Gizi Nasional. Apakah rekrutmen driver pengganti ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang dimiliki oleh BGN. Karena BGN sudah mengklaim sudah memiliki petunjuk teknis termasuk perekrutan driver, lalu kemudian bagaimana pengecekan kondisi kendaraan sebelum mengantarkan makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah. Mereka mengaku sudah punya petunjuk teknis, sehingga ini juga menjadi bahan evaluasi dari Badan Gizi Nasional agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Tadi juga dari BGN mengatakan bahwa mereka ingin meningkatkan pelayanan karena ini merupakan bagian dari pelayanan operasional BGN mengantarkan makanan sampai ke sekolah dengan aman. Itu yang terus didalami oleh BGN. Sembari polisi juga bekerja tentunya untuk mendalami apa kemudian penyebab dari peristiwa yang terjadi. Nah, selain olah tempat kejadian perkara, saat ini juga masih dilakukan pemeriksaan, Anggi, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Tadi salah satu ruangan di sekolah ini menjadi tempat pemeriksaan baik itu guru-guru atau pihak-pihak yang berada di sekolah pada saat itu. Karena memang posisinya pada saat kejadian kondisi di sekolah ini sudah cukup ramai dengan siswa dan guru karena mereka masuk setiap hari sekitar pukul 6.30 pagi, 6.30 waktu Indonesia Barat. Selain warga sekolah juga ada pemeriksaan saksi dari warga sekitar begitu ya yang melihat kejadian tersebut, bagaimana proses ketika mobil itu berada di luar lalu kemudian menerobos masuk ke dalam sekolahan ini. Ini yang sedang didalami oleh pihak kepolisian. Nah, untuk driver ini sendiri tadi kami juga mendapatkan informasi tambahan dari pihak kepolisian bahwa sudah dilakukan juga pemeriksaan, baik itu pemeriksaan tes urin, apakah dia sadar pada saat berkendara atau tidak. Tadi dikatakan semua pemeriksaan urin ini negatif dan juga driver dalam
keadaan sadar. Lalu tadi sebenarnya kendaraan tadi 30 menit lalu Anggi masih berada di lapangan ini, tetapi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ini sudah dibawa menggunakan mobil derek ke Polres Metro Jakarta Utara. Sebelum dibawa tadi juga dilakukan pengecekan, baik itu kelaikan kendaraan, bagaimana kondisi rem, persneling, dan lain sebagainya sudah dicek baik itu oleh pihak kepolisian dan juga dari Dinas Perhubungan. Nah, informasi inilah yang kemudian nanti akan dikumpulkan sampai ada keterangan resmi terkait dengan penyebab pasti insiden tersebut. Yang pasti ini juga menjadi PR bagi BGN, operasionalnya harus ditata lagi begitu ya, selain nol keracunan juga harus makanannya diantarkan dengan baik dan sampai dengan selamat kepada para siswa di sekolah ini. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Anggi. Anwar Fuadi melaporkan dari Jakarta Utara, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.